Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi dari STI Elatan Syamashiro akan mempresentasikan sekaligus menampilkan hasil karya kami. Tetapi sebelum kita masuk ke videonya, di sini akan dijelaskan terlebih dahulu apa itu pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 adalah peristiwa penyebaran penyakit coronavirus 2019 di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau bisa disebut WHO pada tanggal 11 Maret 2020. Di Indonesia, kasus pertama COVID-19 terkonfirmasi pada 2 Maret 2020. Hanya dalam tempo 8 hari, yakni pada tanggal 10 April 2020, penyebarannya telah meluas di 34 provinsi di Indonesia. Kehidupan sosial pun berubah, sehingga seluruh masyarakat mau tidak mau harus bisa beradaptasi. Parah ya ekonomi di Indonesia pas lagi masa pandemi gini. BTW makasih ya. Kenapa? Emang lagi nonton apa sih? Ini lagi lihat berita tentang perkembangan ekonomi di masa pandemi. Dampak penyebaran pandemi global COVID-19 tidak hanya dari sisi kesehatan, melainkan berdampak pada persoalan ekonomi sosial serta stabilitas keuangan. Hal ini disampaikan Menkyu saat menjadi narasumber forum diskusi online Indonesia Moving Forward dengan tema Makro Outlook dan Peluang Kebangkitan Ekonomi Pasca Pandemi COVID-19. Dideklarasikannya COVID sebagai pandemi global dan kemudian penularannya lebih dari 212 negara di dunia, di mana semua negara melakukan langkah-langkah untuk melakukan containment, itu memberikan dampak kepada sisi sosial ekonomi dan stabilitas keuangan, yaitu dengan cara containment, apakah melakukan social distancing, apakah dia melakukan lockdown, apakah dia melakukan shutdown terhadap traffic. Itu semuanya mempengaruhi berbagai aktivitas masyarakat, baik di bidang sosial, ekonomi, yang kemudian berimbas tentu kepada kinerja dari perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Jadi bagi kita kemudian melihat bagaimana masalah isu kesehatan yang dalam dirinya sendiri juga sangat pelik, masih harus ditambah dengan masalah spillover atau implication-nya terhadap dampak ekonomi yang kemudian menimbulkan komplikasi yang harus kita lihat. Dan keseluruhan itulah yang harus kita terus-menerus lihat. Jadi nggak bisa kita men-separate atau memisahkan masalah COVID dengan masalah sosial dan masalah ekonomi keuangan. Karena semuanya memang saling berkait. Kalau suatu masalah kesehatannya belum bisa di-contain, maka kondisi sosial ekonominya juga akan terpengaruh. Kalau kita terburu-buru cuman memasukkan masalah ekonominya sebagai prioritas, Pandemi ini pengaruhnya banyak banget di perekonomian, apalagi di sektor UMKM. Banyak banget usaha-usaha masyarakat yang terpaksa berhenti gitu karena penghasilannya menurun. Iya, di sektor pariwisata juga kayak gitu, menurun banget karena semua wisatanya tuh kayak ditutup gitu, terus otomatis penghasilannya menurun. Jadi ya masyarakat juga masih khawatir untuk pergi berwisata. Tapi pada masa pandemi sekarang, ada gak sih yang bertahan aja gitu, nggak ngalamin peningkatan, nggak ngalamin penurunan juga? Ya ada, contohnya di sektor kesehatan kayak apotik, rumah sakit, dan masih banyak lagi. Karena di dalam masyarakat ini itu tuh mereka tuh sangat membutuhkan itu, kayak mereka butuh obat, dan di kehidupan sehari-hari pun kita tuh butuh asupan vitamin yang bisa membuat kita terjaga dari virus yang mematikan. Nah, jadi sektor itu tuh mengalami
pendapatan yang cukup bertahan dan bahkan bisa meningkat gitu. Iya, di sektor perdagangan juga ada yang mengalami penurunan, tapi mereka kayak bangkit gitu loh, karena mereka merubah cara berjualannya. Gimana cara merubah berjualannya? Ya, mereka penjualannya itu dari tadinya di toko, mereka jadi jualan di e-commerce atau enggak di sosial media gitu. Jadi mereka kalaupun nggak punya toko, mereka masih tetap bisa berjualan. Jadi pendapatannya mereka yang tadinya turun bisa meningkat lagi gitu. Iya benar juga ya. Ya lagi masyarakat sekarang juga susah kan keluar rumah, jadi kayak mager gitu gak sih? Jadi dengan adanya berjual di sosial media atau di aplikasi e-commerce itu memudahkan mereka untuk berbelanja. Iya, emang. Jadi kalau menurut kamu gimana? Kalau menurut aku sih kesimpulannya perekonomian di masa pandemi ini banyak mengalami turun naik gitu, tapi kebanyakannya emang menurun sih. Setuju sih, aku satu pemikiran. Ya semoga masa pandemi ini tuh cepat berlalu karena kita kayak gini udah setahun kan. Jadi semoga ya. Semoga semuanya cepat membaik. Amin.